Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mengangkat kasus tentang pengaruh sosial, compliance atau kepatuhan. Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juni Sandita Rasya Syotang dengan NIM 22331158. Saya di sini berperan sebagai host atau pembawa acara. Halo semuanya, saya Junita Cahyaning Tias dari kelas pagi A dengan NIM 2233100177. Perkenalkan, nama saya Jessica Ajilan Tarigan dengan NIM 2233100136 dari kelas Psikologi Pagi A semester 2. Perkenalkan, nama saya Jekal Rizky Tambunan. Saya dari kelas semester 2 Pagi A dengan NIM 2233110127. Halo, saya Intan Kristiani Lature dengan NIM 223310010139. Nah, berikut anggota dari kelompok kami. Sebelum kita masuk ke dalam kasus lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang compliance atau kepatuhan. Compliance merupakan bentuk pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh permintaan langsung ataupun tidak langsung dari orang lain. Compliance menunjuk pada sejauh mana seseorang individu mengiyakan atau menolak permintaan orang lain. Dari teman-teman, ada nggak ya yang pernah dengar tentang kasus seperti ini? Aku pernah sih kayak pas mau buka Google gitu kan, terus kayak muncul cerita si cowoknya ini ogah gitu, kayak nggak mau tanggung jawab kalau dia tuh udah menghamili ceweknya selama kandungan itu udah 5 bulan gitu. Jadi kita samarin aja lah ya namanya si Wono sama si Tati. Kalau si Wono ini dia itu bekerja di salah satu BUMN, salah satu bank gitu di Barito Ya, Utara, daerah mereka. Kalau ceweknya ini nggak tahu sih kayak apa kerjanya apa. Soalnya kemarin itu pas aku baca beritanya gitu nggak ada gitu. Terus mereka pacaran lah ya kan, seorang kekasih pacaran, kayak mana lah indahnya pacaran gitu. Jadi orang tuh awal pacaran itu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Terus setelah berjalannya 7 bulan kalau nggak salah, si cowoknya ini, si Wono ini punya pemikiran gitu tiba-tiba kayak ngajak si Tati ini bermain ke hotel daerah mereka gitu. Si Tati kaget lah. Terus si Tati ini kayak nolak mentah-mentah gitu loh. Kok dia tuh nggak mau gitu. Dia takut kayak timbul fitnah, kayak takut terjadi apa-apa yang tidak diinginkan gitu kan. iya. Terus Takut jadi cemoohan juga nggak sih di masyarakat gitu? iya, kan nanti kalau kenapa-kenapa dia juga yang malu kan, gitu. Jadi Iya, nolak akhirnya dibujuk juga sama si Wono ini kalau nggak bakal ngapa-ngapain gitu loh di hotel itu. Terus ya udahlah, si Tati ikut sama si Wono ini ke hotel. Sampainya di hotel itu si Wono ini mesen kamar. Si Tati kayak kaget gitu kan, weh tiba-tiba kok pesen kamar anak ini. Habis itu ya udah habis itu masuk kan orang itu ke kamar itu. Terus si Wono ini di kamar ini bilang kalau dia tuh pengen serius sama si Tati, kayak pengen ngelamar, pengen nikahin gitu. Setelah itu cerita-cerita lah mungkin orang itu kan dalam kamar itu tiba-tiba si Wono ngajak si Tati ini kayak berhubungan terlarang gitu loh ya, kayak berhubungan suami istri padahal kan mereka masih pacaran gitu kan. Di iya. situ Belum belum waktunya nggak sih gitu, masih ya masih pacaran. kayak Tiba-tiba diajak gini pasti Tati shock nggak sih gitu keadaan di situ. iya belum ada ikatan lagi belum nikah gitu kan, kayaknya kan si Tati ini masih muda gitu kayaknya, kayak 22 an gitu lah. Habis itu Bisa dibilang masih banyak Berarti kita, sebelum sebanyak kita ya. berarti sebelum mereka ke hotel, si Tati sempat mengiyakan ajakan si Wono awalnya enggak atau kan, awalnya awalnya enggak? enggak, cuma dibujuk gitu sama si Wono kalau nggak bakal ngapa-ngapain gitu di sana, kayak cuman ya ngopi-ngopi aja paling kayak gitu. Rupanya Iya, mau berarti akhirnya karena Tati ini. bujukan ya kan. Iya, Karena karena bujukan ada, jadi Tati jadi luluh ya. Karena bujukan iya, terus menerus. ya mau akhirnya dia. Habis itu pas masuk di kamar itu kan dia bilang kok mau melamar, terus mau ngajak hubungan gitu kan. Si Tati Iya. nolak, terus si Wono ini kayak marah gitu loh, weh.
kenapa kamu nggak sayang sama aku, kamu nggak cinta sama aku, apa jangan-jangan kamu itu udah nggak perawan, pokoknya kayak kayak gitulah, kayak dijelek-jelekin gitu. Habis itu si maaf, si Tati itu kayak sedih gitu lah kan, kenapa gitu, padahal kan yang dia bilang itu belum nggak sesuai gitu loh weh. Habis itu dibujuk-bujuk terus lah, tapi bujuknya ini dia kayak maksa gitu, kayak sedikit maksa gitu. Akhirnya si Tati ini nggak tahu lah tiba-tiba kenapa si Tati ini mau melakukan hal tersebut. Setelah orang itu melakukan hal tersebut, si Tati ini kayak dipuji-puji kayak terima kasih ya, kau cantik kali. Pokoknya kamu aku akan nikah samamu, saya akan melamar kamu gitu-gitu. Pokoknya seneng Berarti lah kayak dia berterima dijanjikan apa ya, janji-janji manis gitu lah ya. ya, kayak bakal dinikahin, kayak bakal pokoknya dia kalau misalnya sampai hamil bakal bertanggung jawab lah. Itu omongan pertama sama si Tati dari si Wono gitu kan. Nah, terus eh berapa bulan kemudian gitulah, pas mereka pasti pacaran juga, si Tati si Wono pengen si Tati ini sampai mengandung atau hamil gitu loh sampai dibeliin test pack untuk si Tati ngetes gitu kan, rupanya pas dites sama si Tati ini belum hamil gitu. Terus si Wono kan pengen, pokoknya si Wono ini pengen sampai si Tati ini hamil gitu kan. Sampai berapa bulan kemudian lah gitu. Diajak berapa minggu deh diajak berhubungan badan yang terlarang itu. Sampai pas di bulan itu Berarti di situ sorry, Jun, berarti itu di situ kondisinya masih pacaran gitu ya, belum ada hubungan seperti pertunangan gitu, belum ada ya? belum, masih pacaran itu, masih 7 bulan kalau nggak salah, kayak masih Hubungan anget-anget sah lah ya? weh. Masih kayak Masih statusnya masih pacaran lah ya. ya. Iya, maaf ngepotong nih. Jadi itu pas si Wono tadi ya? Ya, Iya, Si warna-warna. Wono mengajak si Tati lagi, apakah dia mau melakukannya lagi atau tidak? mau. Dan terus pas habis itu melakukan respect lagi kan si ceweknya itu. Ya. Rupanya pas di bulan Maret itu hamil setelah mereka melakukan kedua kalinya. Pas hamil kan pasti kan si Tati ngasih unjuk kan sama si Wono kalau dia tuh udah positif hamil gitu. Tapi reaksi si Wono ini kayak nggak pas di awal pas ngajak berbuat gitu loh nggak manis gitu. Dia malah kayak Berarti dia nggak memegang teguh janji-janji manisnya ya. iya kayak ingkar gitu lah. Pokoknya si Wono ini kayak mau lari dari tanggung jawab gitu kan. Terus tapi pun pas si Wono si Tati ngasih respect itu, si Wono malah pengen si Tati ini kayak ngegugurin anaknya gitu loh. Kan kayak nggak ada akal kali nggak sih, udah berbuat manis-manis di awal. Si Tati pun mau, rupanya disuruh pula kegugurin udah 5 bulan Disuruh lagi. aborsi ya. Iya. Nah habis itu Udah besar ya itu ya, janinnya 5 bulan ya. udah maju sedikit perutnya. Situ, Tapi kan guys, apa? Sorry sebelumnya, kan itu kan mereka udah 2 kali melakukan hubungan badan ya. Ya. Terus waktu mereka melakukan yang pertama kali itu si Tati nggak ada pengaduan ke orang tua atau ke siapa gitu, makanya mereka untuk yang kedua kalinya berbuat lagi gitu. Padahal kan sebelumnya si Tati bilang dia nggak mau, cuman karena dijanjikan janji manis oleh si Wono, akhirnya Tati mau. Tapi apakah Tati nggak ada ngadu gitu atau ke siapa gitu? Kayaknya belum ada sih. Kayaknya masih kayak diem-diem gitu. Karena kan masih pacaran. Mungkin si Tati juga takut gitu loh untuk ngasih tahu orang tuanya pas pertama kali itu gitu. Terus pas lanjut ya ceritanya. Jadi kan Iya. pas minta digugurin, si Tati ini kayak nolak gitu lah kan. Kau tuh udah berbuat sama aku, kenapa kau mau minta gugurin anak ini gitu kan? Anak ini nggak berdosa gitu. Si Wono ini beralasan bahwasannya tuh kayak ada masalah keluarga yang lebih besar daripada si Wono hamilnya si Tati ini gitu kan. Habis itu si Wono juga bilang kalau misalnya dibuang dulu sekarang nggak apa-apa gitu.
si Tati langsung kayak gimana ya weh, misalnya kayak disepelein nggak sih gitu kan, kalau misalnya kita tuh udah Iya sih, disepelehin. ya kan, karena kan kita kayak udah, aku tuh udah mau, udah berkorban apa yang kau ucapkan di awal kayak gitu kan. Rupanya pas akhir Iya. kayak gini, dia malah nyuruh gugurin kayak gitu. Terus si Wono juga bilang kan, aku tuh nggak bisa maksa lagi, perasaan aku itu udah nggak sama si Tati lagi gitu, udah nggak sayang lah gitu. Terus pas nggak Hmm. lama kemudian, si Tati dapat kabar kalau si Wono ini punya cewek baru gitu loh. Cewek baru, punya pasangan baru. Kayak mana ya perasaan Iya. kita gitu kan, pasti emosi kan. Nah di situ Iya, apalagi kita udah berkorban banyak gitu kan, kayak ngasih yang namanya martabat diri kita sendiri ke orang lain gitu, udah berkorban banyak lah gitu ya kan. iya, habis itu kan kita jadi malu nggak sih kayak harga diri cewek gitu loh di sepelei sama cowok yang cuman kayak ngomong udah nanti kau tak nikahin Janji, gitu loh. ya janji manisnya aja gitu yang di mulut. Habis itu si Wono bilang kalau misalnya kamu mau ngegugurin kandunganmu, nanti biayanya ditanggung sama si Wono gitu. Biayanya aku tanggung. Si Tati tetap nggak mau lah ya kan, Wi. Karena kan sayang gitu loh ya, anak ini tuh nggak berdosa. Kalau misalnya diurusin pun mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi kan si Tati kan belum kerja juga, belum ada kayak penghasilan, mungkin kayak gitu. Terus kan tadi kan Iya. sempet si Wono tuh, si Tati dapat kabar si Wono kalau dia dapat cewek baru. Di situ dia emosi, terus dia ngelapor ke Polres daerah mereka tersebut bahwasannya kalau si Wono ini tidak bertanggung jawab atas hal apa yang dia lakuin. Nah, terus pada tanggal 22 April itu 2021 si Tati ini kayak ngelapor gitu lah sama Polres kan. Habis itu tanggal 28 orang itu dimediasi si Wono sama si Tatinya. Pas dimediasi orang itu kan bertemu. Si Wono ini kayak janji lagi loh sama si Tati di depan polisi itu kalau dia tuh mau nikahin si Tati pada tanggal 5 sampai 6 Mei 2021 gitu. Terus si Tatinya dikasih duit 22 juta sama si Wono. Setelah dari Polres itu, si Tati sama bapaknya kalau nggak salah, dia pergi ke Iya. KUA daerah situ, terdekat situ, untuk mau menanyain apa aja persyaratan KUA gitu kan. Setelah dapat informasi persyaratan KUA, si Tati nelpon si Wono kalau minta foto kakak, KTP sama, iya itu aja, kakak, KTP sama foto untuk melengkapin syarat KUA itu kan. Habis Iya. itu kata si Wono, dia udah ngirim foto apa KTP sama kakak. Tapi yang foto diri gitu loh, itu dia belum ngirim. Nanti dia Iya. bakal ngirim. Oh, pas foto ya? Pas foto Ah, dibuat di buku nikah ya? iya, Pas foto. iya. Iya pas foto itu. Terus nanti dia bilang kalau dia mau ngirim tanggal 3 Mei sama mau ngirim uang kalau udah uang lemburnya cair gitu. Kata si Wono. Terus ditunggu lah sama si Tati kan, we. Ditunggu di situ tah berapa lama gitu. Karena rumah si Tati sama KUA itu lumayan jauh, 30 km gitu. Habis itu karena dia Jauh juga ya? jauh juga kan, makanya kan kasihan gitu kan. Terus dia nunggu sama ayahnya karena PP gitu, pulang balik gitu kan. Dia kan dia lagi mengadung kan. Terus dia kecapean. Jadilah pendarahan gitu pada jam 9. Terus masuk ke rumah sakit pada tanggal 3 itu. Di situ dia belum ada menghubungi ya si Wono itu belum ada nge-nelpon si Tati nanya kayak kabar gimana, kayak apa gimana gitu belum ada. Berarti dia nggak ada nanya kabar gitu, kayak lost kontak gitu nggak sih? Iya, kayak lost kontak gitu. Kan kesel kan di situ. Gimana kalau misalnya kita gitu kayak dikabari pacar aja lah. Kan kesel gitu. Habis itu karena Iya. dia di situ sangat terpukul, sangat malu, sangat dirugikan lah pokoknya. Masa depan dia udah hancur. Terus dia minta si Wono ini tuh dihukum seberat mungkin gitu. Dia minta ke Polresnya. Ya, menurut aku sih cocok ya kalau si Tati tadi ya, si Tati minta ke pihak kepolisian untuk menghukum si si Wono tadi dengan sangat
setimpal gitu dengan apa yang dilakukannya. Iya, habis itu dia udah masuk rumah sakit itu, si Wono ini kayak nge-push si Tati pakai omongan-omongan yang berat gitu loh, weh. Jadi kan kayak gimana sih orang lagi hamil, lagi pendarahan, dikasih alasan yang pokoknya yang berat gitu loh yang buat dia depresi. Akhirnya dia di situlah weh dia kan nggak jadi aborsi. Tapi karena si Wononya tadi kayak ngasih alasan yang berat gitu sama si Tatinya di situ keguguran. Nah terus ya dari situ si Tati Hmm. langsung kayak apa tuh namanya masuk rumah sakit gitu loh di opname. Ya dari situ dia nggak ada ini lagi nggak ada telepon lagi si Wononya. Habis itu kan si Wono kan kerja di bank gitu kan. Biasanya kan kalau unit atau kepala apa karyawannya ada masalah gitu atau pokoknya kayak ada terselip gitu lah kalau bank gitu kan langsung tahu. Nah ini masalah si Wono ini unitnya itu dia kayak nggak ada komentar gitu loh weh. Padahal unitnya tahu kalau si Wono ini ada melakukan kesalahan yang bisa dibilang sangat fatal lah gitu, mempermalukan nama bank tersebut gitu kan. Nah terus pas ada pihak media bertanya sama kantor tersebut, kepala unitnya ini bilang kalau kami belum bisa mengasih komentar karena kami masih nunggu dari pihak cabang untuk memproses kasus tersebut gitu-gitu. Jadi itu sih weh, cerita yang si Pono sama si Tati ini yang kubaca kemarin terlewat di Google. Terus kok setelah aku baca-baca kan kayak sama yang topik kita pertemuan 7 kemarin gitu. Jadi aku Iya, masuk ceritakan tentang ini. pengaruh sosial kan. Nah, Berarti di sini Tati gitu ada kepatuhan ya gitu ya terhadap Wono gitu ya kan. iya dia nurut atas ajakannya gitu. Jadi teman-teman gimana sih cara si Wono ini mempengaruhi awalnya si Tati ini untuk melakukan hal yang tersebut gitu? Yang dia bilang di awal kalau dia tuh mau menikahi si Tati, mau apa? Kan di kamar itu udah ngelamar orang itu. Si Wono tuh ceritanya udah tunangan lah ya kalau misalnya dari mulut ke mulut gitu. Jadi udah pengen mengelamar, pengen ngenikahin, tapi ya itu sih alasannya. Dia harus Karena udah dijanji-janjikan sih dari awal ya nggak iya sih? janji manis cowok si Wono gitu. Iya. Jadi kan teman-teman tadi kan si Junita sudah menjelaskan tentang kasus tersebut. Menurut teman-teman, kenapa sih kasus itu termasuk kepada pengaruh sosial atau complaints? Menurut aku ya, kasus itu masuk ke pengaruh sosial kompleks atau kepatuhan itu karena yang pertama itu ada permintaan langsung ya, permintaan langsung dari korban kepada pelaku. Dari maaf pelaku kepada korban. Terus ada merujuk pada sejauh mana seorang individu mengiyakan atau menolak permintaan. Jadi di situ tadi si ada pengiyaan ya dari si Tati kepada si Wono. Dari ajakan itu si Tati selalu mengiyakan. Makanya kasus itu termasuk ke dalam compliance atau kepatuhan. Jadi cerita ini kayak si Wono kan tadi si Wono Wono, eh, cuman melampiaskan hawa nafsunya aja gitu ke Iya, ini kan ke si Wati. Terus dengan janji-janji manisnya dia bisa jadi si Wati itu menerima dia iya mau dia gitu luluh kan. akhirnya dia mau atas ajakan si Wono tadi. Hmm. Oke. itulah yang dinamakan dengan compliance atau kepatuhan. Jadi itu ada kepatuhan dari Tati ke si Wono. Terus dia terus mengiyakan permintaan Wono. Terus Oke. semisal pasangan kita ngajak hal tersebut, cara menolaknya bagaimana? Cara menolaknya kalau menurut saya ya, cara menolaknya pertama gitu kita harus memikirkan
Apa sih dampak buruk dari hal yang akan kita lakukan? Dampak dalam jangka pendek atau dalam jangka depannya? Apakah itu melakukan perbuatan baik atau tidak? Itu sih menurut aku ya. Kalau menurut teman-teman, Kalau menurutku sih paling kayak pas dia ngajak kayak gitu kita langsung berpikir, kenapa ya cowok ini kok langsung ngechat ngajak ke hotel ngajak kayak gitu, itu langsung aku blok sih, langsung aku blok, langsung kayak menjauh gitu, ya kayak gitu, daripada menyakitkan hati kan kalau bisa dibilang ih enggak lah kau ini kayak gini 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 gitu, lebih baik di blok kayak gitu sih weh kalau aku ya. iya, iya, Benar sih. Mungkin cara menolaknya juga jangan sampai permintaan si cowok itu berkelanjutan, di mana dia meminta untuk berhubungan yang berlebihan. Si cewek harus bisa memotong dan menyelesaikan itu sih. Jangan sampai kedepannya dia minta hal yang sama dan malah berbuat lebih gitu. Sebaiknya iya, dihindari betul. dalam berhubungan seperti itu. Iya, betul. Termasuk ke Kalau hubungan yang toksik semisal, nggak sih itu? iya, benar. Kalau semisalnya dia itu mengajaknya itu kayak menggunakan ancaman nih, ancaman atau kayak memaksa kali, itu gimana? Hmm, aku sih belum pernah ya menghadapi hal-hal seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah gitu dari pengalamannya, dari saudara atau dari teman-teman terdekat kalian. Kalau dia Kalau mengancam, menurut gimana Jess? Kasih Jess. kalau menurut aku tadi kan pertanyaannya bagaimana cara menolak cowok yang tadi sifat cowoknya itu memaksa ya. Mungkin kalau misalnya dari kita sendiri yang tidak bisa menolak, mungkin kita harus ada backingan orang lain sih, seperti teman dahulu mungkin kalau takut ke orang tua. Tapi kalau misalnya si cowok itu udah lebih arogan, mungkin kita bisa libatkan keluarga sih, gitu sih menurut aku. Iya. Jadi menurut kalian nih, gimana sih apabila hal tersebut itu terjadi kepada anggota keluarga kita? Kalau misalnya ada yang terjadi, ya mungkin kita bisa bisa kita bilang kayak udahlah bertanggung jawab aja apa yang atas kau lakuin setelah perbuatanmu itu, daripada buat keluarga malu, keluarga si ceweknya ini kayak menjelekkan nama keluarga si cowoknya ini kan takutnya kan. Itu sih mungkin kayak bisa lebih kita bilangin lah atau kita nasehatin gitu. Kalau yang Iya, dia udah buat itu betul sih. salah, jadi ya udah harus kita perbaiki lagi nama keluarga kita tutupi lah gitu. Akhirnya Ya, bertanggung intinya apa ya? Bertanggung jawab nggak sih? Apa yang ya udah harus dilakukan? itu harus ya, gitu sih. Oke, jadi teman-teman, pertanyaan terakhir dari saya itu, menurut teman-teman nih, gimana sih perasaan seorang ibu jika hal tersebut terjadi kepada anaknya sendiri? Kecewa nggak sih kalau anaknya seperti itu gitu? Apalagi ya udah diajarkan dari kecil gitu yang tentang baik dan benar. Kecewa sih menurut aku ya. Seorang ibu itu akan kecewa ketika anaknya melakukan hal yang seperti itu. Ya sih Kalau pasti. pendapat teman-teman yang lain, Ya sih pasti kayak mama itu kayak bener-bener hancur gitu loh, nggak nyangka gitu kan kalau anaknya tuh tega gitu ngelakuin hal yang dosa gitu kan. Itu sih terus kepercayaannya tuh kayak udah nggak ada lagi gitu nggak sih, Wei? ya mungkin rasa percayanya itu mungkin berkurang gitu ya kepada anaknya. Iya, Kayak merasa gagal juga ya kan, jadi iya. seorang Ya, ibu. Kayak Nah, gagal ya, jadi orang tua. gagal mengawasi anak nggak sih? Tidak gagal, mengawasi. iya, Gagal mendidik gitulah ya. mendidik. Iya. Hmm. Saya sebagai laki-laki juga kesel, gimana ya bilangnya, kesel lah gitu, agak marah sedikit ya kan. Bahwasanya si laki-laki ini janji manis gitu kan,
terus dia hanya memuaskan nafsunya itu kepada seorang ceweknya gitu atau pacarnya kan. Terus gimana kalau dia sendiri ngerasai yang dilakui dia itu ngapai ke adiknya sendiri misalnya ya. Gimana rasa sakit hatinya gitu kan ketika mengetahui gitu. Ngebayangin gitu ya kan, ya apa yang dia perbuat, eh, apa yang dia perbuat kena ke dia sendiri gitu kan. Iya betul Kak. Bisa dibilang karma sih kan. Ya karma, benar. Ya jadi dari saya sih kalau bisa pacaran boleh tapi cuman tahu batasan gitu. Iya, tahu batasan. Benar. Jadi gimana ya? Jadi nggak semua laki-laki begitu, tapi emang ada beberapa sih Iya, iya. yang otak gimana ya? Bahasa kasarnya otaknya udah kayak awan nafsunya itu kayak udah mulai bisa ngapik pikirannya gitu, supaya dia memuaskan dirinya aja tanpa berpikir panjang gitu. Iya, benar. Dari saya sih gitu aja. Ya, teman-teman lain ada yang mau menambahkan sedikit gitu? Saya mau menambahin sedikit. Ada baiknya kita perempuan tidak membiarkan laki-laki untuk meminta hal tersebut kepada kita. Jangan sampai ada celah mereka untuk menginginkan hal tersebut dan memintanya langsung kepada kita. Juga harus tegas sih menurutku sebagai perempuan untuk menolak. Mungkin laki-laki kalau misalnya ditolak dengan tegas ataupun langsung meminta pertolongan kepada orang yang tepat, mereka pasti tidak akan berani. Tapi untuk korban yang di luar sana mungkin yang sudah terjadi teman-teman, harus kuat. Hidup harus terus berjalan, hidup masih berkelanjutan. Jangan putus asa sampai di situ, tetap semangat. Masih banyak yang sayang dengan kalian, juga orang-orang terdekat kalian pasti juga akan mensupport kalian selalu. Itu sih. Ya, terima kasih buat Jessica. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan yang kita ambil dari kasus ini dapat kita jadikan pembelajaran gitu agar kedepannya kasus yang kami ceritakan ini tidak terulang kembali gitu ke kita dan teman-teman di sekitar kita gitu, agar kita juga dapat mengantisipasinya juga kan. Nah, sekian bahasan podcast dari kelompok 6. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Kami kelompok 6 undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Baba. Behave this game. Sempat selesai atau belum? Belum. Apa? Ulang aja dari awal. Pulang berarti. Yang dari pas kota nih, pas. Berapa atau belum? Ini baru. Aku bilang apa gue? Aku nanya kan, kalian pernah nggak? Aku pun baru nyadar. Oke. Macam. Gimana aja? Buruan Jon. Udah kau aja. Tinggal aku ya. Iya, lama kan kau. Ceritanya udah kehidupan. Udah.